Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Talita di program Bincang Parlemen. Untuk kesempatan kali ini seperti biasa kita akan mendatangi satu persatu anggota DPRD Kota Bontang yang baru saja tepatnya di Agustus kemarin ya, di tanggal 15 Agustus kemarin resmi dilantik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan satu anggota DPRD yang kemarin diusung dari Partai PDIP, siapa lagi kalau bukan Bang Winardi. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar Bang Awin ya, ini lebih akrabnya ya? Ya, baik alhamdulillah. Baik Mbak ya, Talita, oke. ya. Baik, Bang Awin, mungkin bisa diceritakan nih kemarin waktu pelantikan bagaimana perasaannya? Apa ya, Biasa aja mungkin? ya anu sih, malah senang ya, senang Mhm, artinya dari banyak kompetitor pada akhirnya saya bagian dalam yang terpilih lah gitu, bagian dari yang mhm, terpilih, ya, tapi setelah pelantikan rasanya kayak ada beban baru gitu kan. mhm, Beban baru yang saya anggap ini amanah orang kan, iya, amanah publik yang harus kita jaga gitu. mhm, Itu sih sebenarnya yang saya rasakan itu aja sih. mhm. Ya Jadi, lebih lebih ke beban baru ya? Ya beban baru tapi, apa ya, beban baru yang saya anggap itu bagian dari ibadah lah. Bagian dari Mmm, ibadah karena saya rasa keputusan-keputusan jabatan dalam politis ini kan biasanya untuk kemaslahatan umat kan. mhm, Jadi senang-senang aja sebenarnya. iya, Jadi doakanlah yang baik-baik, Mbak. oke. Ya. Baik, Bang Awin, Nah, seperti kita ketahui bahwa, perjuangan kemarin ya untuk bisa duduk di kursi parlemen akhirnya bisa dilantik itu kan bukan, suatu hal yang mudah dan, waktunya juga cukup lama berbulan-bulan. Apa mmm, yang kemarin, strategi apa yang dilakukan oleh seorang Bang Awin? sebenarnya sih lebih ke tatap muka ya, Mhm, tatap muka, turun langsung, mendengar apa yang menjadi keluhan teman-teman gitu kan, keluhan mhm, publik. Sesederhana itu aja sih, Mbak, sebenarnya. mhm, Modalnya itu dengar sebenarnya. Kita menyimak menyimak apa yang menjadi permasalahan di bawah gitu. mhm, Sebenarnya sesederhana itu aja. Karena mereka ini butuh didengarkan kan. mhm, Teman-teman ini butuh didengarkan. Kemudian ayo solusinya kita pikir sama-sama. mhm, Jadi saya sih lebih mengedepankan komunikasi, tatap muka secara langsung, kemudian ya bangunnya asasnya kekeluargaan. mhm, Karena biasanya kalau sama publik atau sama teman-teman di masyarakat, kalau kita bangun asasnya kekeluargaan itu nggak ada sekat kita bicaranya, betul, mhm, los gitu. Oh, jadi kita nggak tahu bukan kulitnya aja, dalam-dalamnya juga kita tahu, oh ini masalahnya. mhm, mhm, Sehingga mungkin dengan cara-cara itu teman-teman bersepakat juga dengan saya untuk, ayo udah kita bantu Bang Awin, mhm, kita samakan persepsi, kemudian berjuang sama-sama. Ya mhm, alhamdulillah sampai di perhitungan suara kemarin kita dapat kemenangan lah iya. itu. Oke, Bang Awid, kalau melihat dari, dapil daripada Bang Awid sendiri kan Bontang Utara ya, Ya, seperti apa kriteria ataupun, apa ya, yang menjadi permasalahan dari masyarakat di Bontang Utara dan ingin, Bang Awin realisasikan apa yang jadi masalah itu? sebenarnya sih kalau khususnya di dapil saya ya, Mhm, atau di tempat-tempat saya sosialisasi, tempat saya membangun membangun basis mhm, massa itu di setiap tempat beda kebutuhan biasanya, Mbak, gitu, beda mhm, kebutuhan. Jadi mungkin kalau yang di pesisir mereka lebih kepada akses jalan, ulin, ada yang belum tersambung misalnya gitu. mhm, Terus kalau di di beberapa RT ya, tetangga saya nggak sebutkan RT-nya lah ya, iya, di heeh, beberapa RT, di dekat-dekat dari lingkungan saya juga mhm, ada soal kesejahteraan misalnya gitu, yang mhm, belum tuntas. iya, Karena saya lihat banyak sebenarnya fasilitas daerah yang sudah bagus tapi sosialisasinya nggak sampai ke bawah.
Jadi mereka harus dituntun bahwa hari ini tuh BPJS gratis misalnya, asalkan mau turun kelas 3. Ya. Nah, kadang-kadang sosialisasi itu nggak sampai. Maka mereka tidak coba untuk mengurus itu. Nah, makanya saya katakan pemerintah ini hari ini harus memperbaiki database warga lah. Gitu. Harus diulang tuh database warga. Iya. Soal kesehatan, soal kesejahteraan, semua. Soal apa, iklim dunia usaha, kemudian aktivitas warga itu harus clear itu datanya. Karena banyak juga di Bontang ini, saya lihat beberapa berita ya, tingkat pengangguran itu cukup tinggi lah. Tinggi. Gitu. Nah, kategori pengangguran ini Seperti seperti apa? apa? Ini kan yang tolak ukurnya belum ada nih. Apakah dia punya usaha itu terbilang pengangguran atau enggak misalnya? Dia punya produk UMKM rumahan misalnya. Gitu. Nah, jangan sampai itu terdata pengangguran kan kira-kira gitu. Karena kalau saya melihat sih, ya alhamdulillah orang-orang Bontang baik-baik lah gitu. Baik-baik berarti ekonominya baik. Gitu. Mudah-mudahan. Itu aja sih. Oke, baik. Kalau dari data pemilih yang sudah dihimpun seorang Abang Awin, rata-rata apakah banyak anak mudanya? Karena kita lihat ya Bang Awin kan dengan umur yang masih terbilang masih muda ya di kursi parlemen ini, seperti apa? Banyak juga, termasuk saya punya niat untuk maju itu teman-teman muda juga yang dorong itu kan. Mereka lah yang mendorong untuk, ayo Bang sudah saatnya majulah ini. Sebenarnya pilihan politis ini bukan pilihan utama bagi saya gitu, awalnya dulu, kemarin. Karena kita aktif di dunia usaha kan. Tapi karena masukan teman-teman muda, saran teman-teman muda Bang harus dibijakin. Kayaknya Abang harus maju gitu. Ya udah kita rembu, kita sepakat, bismillah, kita jalan. Jadi memang dimulai dari pikiran-pikiran muda, sehingga saya berani ngambil resiko untuk sudah bismillah lah kita berangkat gitu kan, kita maju. Oke, ini berarti baru yang pertama kali Bang Awin mencoba untuk dikontestasi pilkada atau seperti apa? Iya baru nih, saya baru pertama kali masuk. Baru pertama dan Pertama kali akhirnya ikut dan akhirnya lolos ya? Lolos, Ya. alhamdulillah lolos gitu. Oke, baik. Kalau dari pemuda sendiri apa sih yang diinginkan dari seorang Bang Awin? Sebenarnya kan kalau kita ini di parlemen memang kan teman-teman juga kita biasanya Mbak saling edukasi, Mbak Thalita itu. Jadi tugas-tugas parlemen ini kan jelas dia sebenarnya bukan dieksekusi kan, bukan dieksekutor. Jadi DPR ini lebih ke legislasi, lebih kepada pengawasan, sosial kontrol gitu. Maka kita hanya bisa menyampaikan ide, ya dan semoga ide itu bisa diterima pemerintah. Gitu. Kemudian bagaimana cara menjalankannya, pemerintah menjalankan kita awasin gitu kan. Sudah benar nggak ini SOP nggak ya kan? Sudah sesuai rencana kerjanya nggak? Rencana kerja jangka panjangnya nggak? Jangka pendeknya, jangka menengahnya. Gitu. Sebenarnya tugas DPR di situ tuh. Bukan sebagai eksekutor sebenarnya. Nah itu harus kita sama-sama edukasi juga. Mohon maaf Mbak ya, terkadang ada masyarakat mengatakan bahwa itu jadi DPR nggak bisa juga bantu kita yang sifatnya misalnya terlalu teknis gitu kan. Selama itu misalnya hak publik kita bisa bela, sampai ujung kita bela gitu. Tapi ketika itu menyangkut kebijakan yang bukan bagian dari DPR, paling kita bisa ngasih saran, usul, teriakin gitu. Teriakin pemerintah. Artinya bukan teriakin ya, sebagai penyeimbang lah. Nah kalau dari teman-teman muda sebenarnya kan permasalahan yang harus kita dorong ke pemerintah, pertama, masalah paling pokok itu pengangguran. Pasti. Bagaimana iklim dunia kerja ini harus dibuka seluas-luasnya. Kemudian punya kesempatan yang sama gitu kan. Paling besar itu keluhan anak-anak muda itu. Terus yang kedua mungkin soal wirausaha. Anak-anak muda yang harus
harus berani berwirausaha, maka menurut hemat saya pemerintah harus hadir juga. Tangan besar harus hadir pada posisi-posisi yang dimana anak muda itu diberi ruang untuk berwirausaha. Misalnya, ya ada subsidi misalnya, bisa jadi. Atau bukan hanya subsidi, jadi kalau hanya subsidi biasanya makainya semaunya gitu. Harus ada pendampingan misalnya dari pemerintah. Ya. Oh mau bangun usaha apa ini? Oke, kita bantu gitu kan. Terus pemerintah juga hadir mungkin dalam marketnya. Jadi menjamin bahwa produk kalian ada yang beli. Begini caranya. Pemerintah hadir di sini gitu misalnya. Kita bantu pasarkan. Nah, kan sebenarnya kan hal-hal begitu penting bagi mereka. Banyak juga anak muda yang sudah punya produk UMKM tapi ngerasa gagal di market, Bang. Gitu. Nah, maka pemerintah harus hadir di situ. Ya kayak apa caranya kita rumuskan. Mari duduk sama-sama kan. Saling mendengar. Mungkin itu aja sih. Tapi Bang Awin ngelihat sejauh ini seperti apa sih pemerintah untuk hal itu yang Bang Awin sudah utarakan tadi? Ya kalau progres saya rasa pemerintah hari ini kan juga giat juga ya melakukan event-event UMKM misalnya. Itu bagus secara putaran ekonomi berpengaruh terhadap teman-teman UMKM. Bagus, cuma kan yang kita inginkan, yang kita pengen bagaimana caranya produk kita ini bukan hanya orang Bontang yang nikmatin. Kalau bisa, namanya cita-cita kan harus tinggi langit. Iya, betul. Kalau bisa ke luar negeri malah gitu. Dan itu dibantu untuk bisa Dijaminkan, ke situ harus ya. dijaminkan. Secara regulasi seperti ini. Mana produk unggulan kalian, kita coba bantu gitu kan. Bikinkan aja aturan mainnya. Minimal aturan mainnya. Jadi teman-teman tahu kemana harus melempar produknya. Gitu. Nah, lebih ke situ sebenarnya pemerintah. Jadi dari memulai orang mau membuat wirausaha, dibekali dengan pelatihan misalnya sampai produknya jadi, pemerintah ada di situ gitu. Itu sih saya sebagai legislator mungkin hari ini mendorong itu. Mendorong itu dari satu sisi ya, maksudnya dari produk UMKM. Teman-teman muda yang mau membuat produk gitu. Harapan saya itu, jadi dari mereka bikin produk sampai marketnya nanti minimal ada sentuhan dari pemerintah. Tangan besar hadir untuk memudahkan mereka gitu. Selalu dikawal gitu ya, sampai akhirnya barang itu tuh laku gitu ya, Pak ya. Artinya minimal tuh Mbak regulasinya dibikinkan gitu. Mereka harus tahu berapa sih kalau misalnya kita impor barang ke sana. Kan itu harus dikawal lah gitu kan. Oh, cara yang paling benar biar produknya bisa sampai itu begini misalnya. Informasi itu kan penting. Nah, kalau teman-teman yang dibiarkan, saya rasa bisa sebenarnya, cuma kan lebih mudah kalau pemerintah hadir. Karena ukurannya keberhasilan dia membina UMKM itu kan menurut saya ketika teman-teman yang punya produk itu bisa membuat produknya dan gampang menjualnya, itu baru berhasil. Mungkin itu aja sih, Mbak. Oke, baik, Bang Awin. Kalau saya kembali flashback nih ya, saat pemilihan kemarin, siapa yang sangat berperan di diri Bang Awin sampai akhirnya bisa berhasil ini? Ya, istri lah pasti. Istri ya? Istri lah. Saat itu memang dari Bang Awinnya memang ingin maju sendiri atau hanya karena ya masukan-masukan untuk dari pemuda dan masyarakat yang mendorong Bang Awin? Iya sebenarnya awalnya masukan. Masukan karena saya juga kan nggak paham, Mbak. Kadang-kadang kita ini kan nggak bisa juga ngukur diri kita kan. Kita ini punya potensi di situ atau enggak gitu. Tapi hasil diskusi teman-teman coba mengutarakan bahwa bisa Bang. Buktinya Abang sudah lakukan ini selama ini. Buktikan. Ya, saya kan nggak pernah menyadari tuh bahwa itu ternyata berefek gitu kan. Ya kemudian saya diskusi sama orang terdekat saya kan, istri lah. Gimana ada pilihan seperti ini. Ya istri saya cuma bilang yang tahu ukuran bajumu kamu sendiri gitu ya. Ya tugas saya sebagai istri doakan, bismillah. Apapun pilihanmu pasti saya support. Ya sudah bismillah. Setelah itu rapat sama keluarga kan.
sama ayah ibu dengan bahasa yang sama. Ya udah kalau itu menjadi pilihanmu. Tapi pesan orang tua ya situ. Pesan orang tua dan istri saya hanya sederhana aja, Mbak, bahwa dalam pertarungan ini ketika kita menang, tolong jabatan itu dijadikan tempat amal ibadah. Itu aja pesannya orang tua saya sama istri saya. Maka itu yang saya pegang hari ini. Ya. Bismillah. Bukan untuk menyombongkan diri ya Bang ya. Sebenarnya sih kok dipikirkan apa juga yang mau disombongkan dari anggota parlemen sih. Iya. Nggak Tapi ada. sejauh ini Bang, banyak sekali celotehan dari masyarakat bahwa kalau sudah jadi anggota dewan itu susah ditemui lah. Apa yang sudah dijanjikan tidak ada Ya. terrealisasi gitu. Seperti Iya. apa? Ya tergantung Mbak ya, aku kalau Hmm. ngomong soal itu mungkin persen to persen ya. Ya mudah-mudahan saya enggak begitu lah, Mbak. Oke. Oke, baik. Oke, Bang Awin. Kerjakan aja yang baik-baik. Oke. Baik, sebenarnya dari Bang Awin sendiri apa sih yang terbayang di menjadi anggota dewan itu, Bang? Petugas rakyat, Mbak. Yang ada di pikiran saya ya kita ini petugas rakyat. Sebenarnya kan makanya yang saya sampaikan tadi. Kadang-kadang kita berpikir apa yang mau disombongkan dari jabatan parlemen ini. Yang membedakan kita sama publik cuma 2 kok. Fasilitas, kebijakan itu aja. Sisanya sama. Sisanya sama. Sisanya sama Sisanya ya. sama. Ketika kita misalnya paripurna, ada hal yang bisa kita bijaki, publik nggak punya itu. Kemudian yang kedua mungkin fasilitas ya. Iya. Fasilitas misalnya. Itu aja bedanya. Sisanya sama. Makannya Sama. nasi juga. Ikan bawis kita makan ikan bawis. Iya. Jadi itu aja dan itu saya anggap kebijakan dan fasilitas itu sepenuhnya buat rakyat, masyarakat gitu. Kita pergunakan sebaik-baiknya fasilitas dan kebijakan itu buat kemaslahatan orang banyak. Jadi menurut saya nggak ada yang patut disombongkan, malah beban berat, Mbak. Kalau saya ya mudah-mudahan nggak salah lah gitu. Nggak salah apa yang saya rasakan. Yang saya rasakan itu bahwa hari ini ada beban baru yang harus saya selesaikan. Tapi saya anggap itu tempat amal ibadah saya. Maka semangat saya kerjakan, ya kan? Ya. Karena jadi amal ibadah gitu. Oke. Buat saya, keluarga, buat teman-teman semua gitu. Itu aja sih, Mbak. Oke, baik. Sebenarnya apa sih yang menjadi target seorang Bang Awin ini nanti setelah duduk, apalagi 5 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Apa yang menjadi targetnya? Iya, kalau saya targetkan minimal gini, Mbak. Kalau dewan itu tugas pokoknya kan pro pemperda ya. Dia lebih kepada program pembuatan pembentukan menciptakan peraturan daerah misalnya. Jadi saya itu nggak berani juga Mbak ngomong misalnya kayak orang seperti apa targetnya Bang? Saya harus A, B, C, D, F, G ya. Gitu. Ya 5 tahun ini saya anggap bagaimana kita menciptakan produk hukum perda misalnya yang mungkin bisa membantu orang banyak. Gitu. Dan itu apa regulasinya ya nanti kita lihat masalah publik apa. Jadi belum ya, masih di pikiran ya ini. Ya masih dipikirin. Artinya kan hari ini per kita menjabat ini kan sebenarnya Mbak beda masalah ya. Mesti kan setiap hari itu iklimnya beda gitu, cuacanya beda. Nah, kita kan alat kelengkapan dewan belum selesai ini, masih dalam proses. Pembagian job desk komisi-komisi juga belum ya. Belum. Artinya kita belum tahu nih kita di komisi berapa nantinya. Gitu kan. Kita arah perjuangannya di mana. Kalau misalnya saya di komisi 1 ya mungkin banyak ngobrol sama guru mungkin. Ya kan guru-guru swasta, guru-guru negeri yang notabene hari ini sudah mulai banyak yang WA, Mbak. Bang Awin kapan bisa diskusi? Saya guru dari SMA ini gitu. Oh iya. Soal macam-macam, bahkan soal kesejahteraan dibicarakan. Kalau di komisi 3 kita mengawal infrastruktur misalnya gitu kan. Di komisi 2 mungkin juga nanti beda. Nah, tinggal kita lihat lah ya. Kita ini pantas dan cocoknya di mana.
kemudian kita tetapkan arah perjuangan kita gitu kan. Kita punya target 10 Mbak misalnya gitu. Punya target 7, tapi nggak ada yang berhasil kan repot. Lebih baik kita punya target 2 atau 3, berhasil 1 atau 2 kan sudah syukur tuh. Iya. Gitu. Mungkin kalau dari targetnya Bang Awin sendiri, apa ini 2 atau 3 ini tadi? Ya palingnya itu produk hukum yang mungkin bisa membantu regulasi teman-teman kan. Perda misalnya, peraturan daerah. Kalau dari seniman, ada juga tuh yang ngasih masukan. Kan hari ini kan kita kan punya perwali apa Perdesab, nanti saya baca ya, soal iklan rokok misalnya, nggak boleh beredar. Kalau dari teman-teman musisi, pengennya nggak ya apa-apa ya. ada kontroversi soal itu. Misalnya Bang, pada akhirnya event-event musik nggak bisa masuk nih misalnya. Nah ini kan perlu kita kaji juga nih. Lebih banyak kebaikannya atau keburukannya nih, ya kan? Nah itu kan perlu. Itu contoh kecil tuh. Ya. Banyak hal lah. Makanya saya rasa untuk target keberhasilan itu Mbak, tidak bisa kita utarakan sekarang, tapi saya pastikan apa yang menjadi hasil diskusi kita di publik itu yang kita bawa. Itu yang kita perjuangkan gitu. Oke, berarti apapun yang hasil dari diskusi dengan siapapun akan diakomodir sama Bang Awin, atau ya hanya poin-poin tertentu yang masuk di Bang Awin nih? Ya mungkin kalau saya melihatnya kan begini Mbak, semua keluhan publik itu kan harus kita tanggapin kan. Karena kita ini lidah rakyat lah. Ya kita ini kan bagian dari lidah rakyat sebenarnya. Yang menyampaikan apa yang menjadi keluhan teman-teman publik ke pemerintah gitu. Tapi dengan semua kajian ya, dengan semua kajian yang kita dapat dari keluhan-keluhan teman-teman. Ya selama itu misalnya keluhan-keluhan itu tidak melanggar aturan dan memang itu menjadi hak teman-teman, harus kita perjuangkan. Ya kalau kira-kira keluhan itu kita hitung-hitung ternyata untuk kepentingannya pribadi misalnya kan, ya mbok masa mau diperjuangkan gitu kan, kita rembukan, kita kasih pemahaman misalnya gitu. Karena di DPRD ini kan dinamika juga Mbak, banyak keluhan gitu, banyak keluhan yang beda-beda misalnya, dan harus kita selesaikan satu-satu gitu. Ya kalau saya sih ke Mbak Talitanya dan teman-teman, doakanlah pokoknya teman-teman yang baru ini bisa jadi asas manfaat lah buat Kota Bontang, bawa pembeda, bawa semangat yang baru gitu kan, yang mungkin kemarin ada yang cemooh, mudah-mudahan dengan masuknya teman-teman yang baru ini bisa jadi plus lah buat lembaga DPRD gitu. Dapat plus lah gitu kan. Betapa bangganya kita kan. Betul. Tapi kalau kita juga yang sembrono, kita juga yang ngawur, pasti cemooh itu datang sendiri. Iya. Image-nya tambah lebih parah ya. Iya, karena saya anggap kan apa terus yang menjadi pembeda kalau misalnya dianggap hari ini banyak parlemen muda terus nggak ada perubahan kan? Betul. Jangan mengklaim bahasa muda kalau nggak ada yang berubah. Betul. Oke, saya setuju ini kata-kata dari Bang Awin. Ya. Baik, Bang Awin, kalau dari suara yang sudah didapat dari Bang Awin itu sebenarnya saat itu Bang Awin menyangka nggak bakalan bisa duduk dengan perjuangan Bang Awin yang berbulan-bulan ini? Gimana ya, kalau saya sih kemarin ya yakin aja sih. Ya yakin dengan hasil perjuangan kan, artinya saya cuma nanamkan gini Mbak dalam diri saya kemarin. Kalau memang saya punya kesempatan duduk di DPRD dan semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengizinkan, maka saya banyak pekerjaan rumah, pekerjaan baru bagi saya gitu. Yang harus saya selesaikan. Apa itu? Ya keluhan teman-teman, masukan teman-teman gitu, yang harus kita bawa ke parlemen. Tapi saya tanamkan juga kalau memang saya tidak punya kesempatan di sana, Tuhan belum mengizinkan, berarti tempat itu tidak baik buat saya. Jadi prinsip itu aja yang saya pegang. Makanya saya yakini mau menang mau kalah, baik buat saya gitu.
Kalaupun kalah berarti jabatan itu tidak baik buat saya. Tapi kalau menang berarti saya banyak pekerjaan baru, Oke, saat itu banyak tugas baru. yang ditanamkan ya di Itu dalam aja. hati dan pikiran Iya, Bang Awin ya? iya. Bukan suatu optimisme kalau saya bakalan menang? Enggak juga sih, Mbak. Enggak Artinya ya? itu aja yang saya pakai dasarnya. Bahwa kalau saya menang banyak PR buat saya, kalau saya kalah berarti tempat itu tidak baik buat saya, Mhm, kurang baik buat saya. iya, Makanya saya los aja, Mbak. Santai aja, jalan aja santai. mhm, Karena saya yakin saya punya Tuhan itu, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. oke, Setiap apa yang saya lakukan kalau memang itu tidak direstuin, mesti itu yang terbaik. Kalau direstuin mesti itu yang terbaik juga. oke. Ya. Bagus sekali kata-kata dari Bang Awi nih. Kalau sudah dipasrahkan itu apapun, lega gitu ya Ya, ngejalaninya ya ya. Bang Awin Yang ya? penting ikhtiar kita kan. Mhm, oke. Baik, setelah dilantik, Bang Awin, kita melihat, pembangunan yang ada di Kota Bontang progres yang, Bang Awin juga lihat sendiri nih. Apa support dari Bang Awin ini nanti dengan sudah menjabat sebagai anggota dewan? Kalau dari kalau saya bicara pembangunan kota ini kan mencakup semua unsur, Mbak, ya. Iya, Maka saya kalau bicara pembangunan itu bukan hanya pembangunan gedung-gedungnya ya, pembangunan infrastrukturnya, tapi sampai ke pembangunan sumber dayanya gitu, SDM-nya ya? SDM-nya. Kalau saya sebenarnya sederhana, Mbak, dalam apalagi mungkin Mbak Talita juga orang Bontang yang Mhm, lama. mhm, Ukuran kita ini kan sebenarnya Bontang ini kesejahteraan aja. Kalau masyarakat itu pemerintah hari ini itu pro dengan kesejahteraan, maka selesai sudah persoalan kita. mhm, Nggak ada lagi yang namanya maling, mohon maaf. iya, Nggak ada lagi yang namanya kriminal-kriminal yang mungkin karena kebutuhan ekonomi misalnya. mhm, Itu. Kalau soal pembangunan infrastruktur saya anggap ya harus tepat sasaran aja, Mbak. Jangan boros-boros bangunannya. Buat apa bangunan mewah-mewah, bagus-bagus kalau kesejahteraan kita nggak tuntas kan? betul. Jadi kalau saya ditanya, "Gimana Bang ini?" Saya masukan saya ke pemerintah, selesaikan kesejahteraan. Karena masih banyak saya anggap titik-titik yang harus kita selesaikan gitu. Mhm, Ya kita pikirin bersama. Contoh, masalah-masalah publik hari ini itu kan kelahiran kadang-kadang masih menjadi masalah. Betul ada BPJS gratis misalnya untuk mhm, kelahiran ini. Setelah lahir itu kan banyak juga masalah baru, Mbak. Ya mhm, pampersnya, yang susunya misalnya. mhm, Nah harusnya pemerintah hadir di situ, adalah subsidi misalnya. Ada subsidi yang bisa didorong ke sana. mhm, Ya tinggal dihitung berapa sih APBD kita, sanggup nggak? iya, Ya kan tinggal kita ukur, ambil 3 tahun terakhir atau data 5 tahun terakhir, berapa sih jumlah kelahiran dalam setahun. mhm, Kan bisa kita hitung sebenarnya sebenarnya. iya, Jadi ketika orang menghadapi menghadapi apa namanya, keadaan itu ada jawaban. Pemerintah hadir di situ. Jadi pemerintah memang harus hadir terus, Mbak. mhm, Harus hadir terus di apapun keadaannya apapun ya? keadaannya Mhm, gitu. Nah maksud saya itu titik kesejahteraan itu di situ. Bukan lagi kita bicara soal gedung 7 lantai, 8 lantai. mhm, lebih ke kalau Bang Awin lebih ke SDM-nya disejahterakan dulu Harus gitu ya? disejahterakan Mhm, karena gimana ya, ya itulah pokoknya kalau sudah sejahtera masyarakat itu aman sudah pasti. mmm, Beres tuh urusan itu, iya. gitu. Tapi menurut Bang Awin apakah dengan SDM dan juga, pembangunan itu harus seimbang atau lebih ke SDM dululah, Kalau saya seperti kan apa? gini Mbak sebenarnya, infrastruktur itu penting, terutama akses jalan misalnya yang Mmm, belum rampung atau beberapa akses jalan utama yang harus kita perbaikin. Kemudian gedung-gedung fasilitas publik ya, mhm, itu penting. Penting juga, cuma kan harus kita lihat, segmennya. Oh bahwa dia memang hari-hari di situ fasilitas publik yang selalu dipenuhi orang. Misalnya capil misalnya, mhm, ya harus kita pikirin sistem terbaiknya bagaimana, ya kan, ke depannya seperti apa gitu ketika mmm, masyarakat bertambah penduduknya harus kita pikirin. Tapi tidak ada terpenting dari kesejahteraan karena prinsip demokrasi itu Mbak sederhana, nggak ada yang lebih penting dari demokrasi itu kecuali kemanusiaan, mhm, gitu, iya, kecuali humanis. Jadi mau mau kebijakan itu
seperti apa, dia sifatnya harus humanis, sifatnya harus kemanusiaan, sifatnya harus manusiakan manusia lah. Mhm. Itu kebijakan yang harus dilakukan pemerintah. Karena itu prinsip demokrasi itu. Mhm. Segala sesuatu sistem yang dibuat itu prinsipnya kemanusiaan. Dia dasarnya itu. Mhm. Terus kalau kita bijakin bukan untuk kesejahteraan, buat apa Buat dong? apa ya? Buang-buang duit dong, Mhm. kan gitu. Oke, baik Bang Awin, kita akan lanjutkan obrolan Siap. kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bang Awin ya, namun sesaat lagi tetaplah di Bincang Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Parlemen. Kita lanjutkan obrolan kita ya dengan Bang Awin. Tadi kita sudah membahas banyak nih tentang bagaimana dari kacamata Bang Awin soal pembangunan di Kota Bontang, yaitu Bang Awin lebih menyoroti kesejahteraan ya, kesejahteraan dari masyarakat Kota Bontang sendiri. Kalau seperti itu Bang Awin di DPRD apakah akan memilih di Komisi 1 nih? Wah, kalau itu Atau ya terserah nanti mau ditaruh di mana gitu? karena ini kan masih proses masih proses tatip. Mhm. Setelah tatip selesai baru biasanya alat kelengkapan dewan. Mhm. Makanya nanti coba saya juga diskusi sama fraksi kami kan, Mhm. ngelihat nih masing-masing ada perjuangannya di mana. Kita berbagi tugas biar fraksi kita ini bisa punya manfaat di semua tempat gitu. Mhm. Nah, kalau ditanya hari ini, Bang Awin pengennya di komisi mana? Kalau kalau bisa saya all access Mbak, pengennya gitu Mhm. kan, cuma Mhm. kan nggak Mhm. bisa gitu. Iya, Pengennya memperjuangkan di semua lini gitu, tapi nanti kita lihat lah. oke. Saya nggak berani bicara sekarang. Pengennya apa belum belum ya, belum. Masih saya pertimbangkan ya, karena Mmm. tinggal saya coba apa ya, mereview kembali keluhan teman-teman. Kebanyakan itu kira-kira nanti itu masuk di komisi mana itu arah perjuangannya gitu. Mhm. Mhm. Masih berhitung-hitung lah. Oke, baik. Oke, Bang Awin, kalau kita berbicara, partai pengusung dari Bang Awin sendiri kemarin Mhm, kan, PDIP ya. ya. Nah itu apa yang menjadi, apa ya, Bang Awin kenapa harus milihnya partai itu? Banyaknya partai Mmm, yang bisa dimasuki. pertama memang yang intens komunikasi dan meminta saya untuk maju itu memang yang paling intens PD Perjuangan awalnya, karena Mmm. dianggap Berarti sebelumnya memang banyak yang menawari ya? ada juga partai lain, cuma Mhm. saya nggak perlu sebutkan ya. Iya, Ada beberapa partai lain juga. mhm. Ada hampir 5 partai Mhm. yang Mhm. minta saya untuk bergabung. Cuma memang yang paling intens di PD Perjuangan, karena agak searah gitu kan. Mhm. Saya juga coba baca ADART PD Perjuangan, saya coba baca aturan partainya, Mhm. kayaknya passion saya cocok di situ tuh. Mmm. Oh, kayaknya cocok nih, dari Iya. semua aturan-aturan yang diberlakukan di partai itu kan saya coba pelajarin sebelum Mhm. saya menentukan. Mhm. Yang kedua juga, saya nganggap kader muda juga harus berani kan, harus berani memilih partai yang menurut kita ideologinya bagus lah gitu. Makanya sudah bismillah, PD Perjuangan itu Mhm. Mhm. kemarin. Yang jelas kalau ditanya aturan partai, arah perjuangan partai, senyawa lah dengan Mhm. Yang sesuai ya? ya, senyawa lah Oke. dengan Tapi kalau dari Bang Awin sendiri sebenarnya, tertarik berpolitik itu dari kapan? kalau tertarik dari politik itu sudah sejak lama sih sebenarnya, sejak lama. Bukan tertarik ya, eee, mencoba sadar kita harus sadar politik nih, Mhm. itu Mhm. sudah lama. Mhm. Tapi bahwa saya terlibat langsung dalam politik, Apa yang membuat sadar saat itu?
Jakarta harus berpolitik? dari zaman saya kuliah kali ya. Dari zaman saya SMA malah. Hmm. Jadi saya coba Dari organisasi gitu ya? organisasi. Hmm. Kan saya ini sebenarnya Mbak lahirnya kan dari komunitas sebenarnya. Hmm. Jadi rumah saya sebenarnya itu komunitas. Bang Adi kameramen juga tahu tuh mungkin. Komunitas musik? Ya komunitas musik, komunitas sosial gitu kan. Oh. Jadi berangkatnya dari situ. Jadi saya itu mengenal demokrasinya di situ. Hmm. Banyak mengenal demokrasi di situ, di kampus juga sih sebenarnya. Cuma lebih banyak di komunitas kan. Melihat berbagai macam karakter orang. Kemudian arah perjuangan anak-anak komunitas itu luar biasa loh Mbak. Saya mungkin cerita sedikit. Ya. Kami pernah bikin yang namanya komunitas berbuat saja dulu tuh. Waktu kuliah? Ya, saya pasca kuliah waktu itu ya. Sama beberapa orang tua saya, yang saya anggap orang tua dan hari ini sudah meninggal sebenarnya. Wah itu termasuk mentor politik saya tuh. Ya. Kami waktu itu ngamen. Jadi ngamen kami itu setiap tanggal gajian tuh Pak. Di Bontang tapi ya? Di Bontang, di Ramayana. Oh iya. Di Ramayana. Di parkiran Ramayana. Jadi yang kita sasar tuh orang yang masuk Ramayana nih. Oh iya. Ya tanggal gajian nih, ayo sudah ngamen. Ngamen itu karena kita waktu itu punya, yang pada saat saya di situ ya, kami punya 3 anak asuh waktu itu kan. Yang satu ada yang lumpuh layu, kemudian 2 anak orang tidak mampu lah. Oh jadi untuk membiayai mereka Hasil ini ngamen ya? itu kita biayain, full ke mereka itu. Ya. Karena pada saat itu teman-teman komunitas berpikir bahwa bentuk kita membantu cuma ini. Kita hanya cuma bisa main gitar, kita hanya bisa menghibur, maka kita lakukan yang bisa kita lakukan. Ngamen, menghibur orang, dikasih tips, uang itu yang kita belikan kebutuhan mereka, susu. Kita belikan yang menyangkut pertumbuhan anak asuh kita ini. Ya. Ya pada akhirnya dia bisa bersekolah, dia bisa kita biayai untuk antar jemput sekolahnya karena lumpuh layu kan pada saat itu. Bertahan berapa tahun itu Bang Awin seperti itu? Wah cukup lama ya Mbak, cukup lama. Nah, tapi pada akhirnya kita coba diskusi sama dinas sosial pada saat itu. Kepala dinas sosial. Dan alhamdulillah dapat bantuan dari dinas sosial. Ya udah nanti dihandle. Jadi bantu. Nah, hal-hal demikian nih yang sebenarnya menguatkan saya bahwa ternyata kesadaran politik itu penting. Gitu. Berarti sejak lama sebenarnya ya jiwa sosialnya Bang Awin ini sudah terbentuk gitu. Sejak lama. Kalau di komunitas-komunitas sosial yang dekat dengan musik biasanya teman-teman pasti saling kenal aja kita. Sudah saling ketemu di giat sosial tuh sering ketemu Mas. Ya. Gitu. Iya, karena modalnya teman-teman kan itu aja Mbak. Bisa berbuat di situ, ternyata saya anggap bukan soal nilai ya, saya anggap ternyata asas manfaatnya luar biasa. Saya ternyu waktu itu ya, yang pas anak lumpuh layu itu kan, karena lumpuh layu nggak bisa jalan, dia pengen merasakan sekolah, epicentrumnya ya, rasanya sekolah atau seperti apa. Jadi pas kami habis ngantar bantuan, susu dan lain-lain, di salah satu tempat lah ya. Pas saya mau pulang, dia tarik tangan saya tuh. Kak Awin, saya mau sekolah. Wah, aku mau nangis saya rasanya gitu. Dengan saya flashback kan langsung. Harus bersyukur saya ini. Saya dengan mudahnya saya sekolah gitu. Menyelesaikan sekolah saya itu sangat mudah. Ada anak yang, mohon maaf, dengan segala keterbatasannya. Pegang tangan saya pas mau pulang, cuma dia minta itu, Kak, aku udah nggak usah dibantu susu terus, aku pengen sekolah. Bilang, wah, sudahlah. Kita perbuat yang bisa kita perbuat. Alhamdulillah waktu itu bisa sekolah. Walaupun sebenarnya dia bukan masuk dalam siswa baru, karena pada saat itu bukan momen penerimaan siswa baru. Tapi saya ngomong di salah satu sekolah di sini. Udah yang penting dia punya tempat duduk,
dia bisa ngerasakan animo sekolah, belajar bersama orang-orang banyak yang sebayanya, seusianya. Tapi sebenarnya dia bisa aja mengikuti itu, hanya karena lumpuh aja atau gimana? Karena lumpuh itu. Oh. Dan salah satu sekolah khusus memang. Gitu, betul. Nah, Ya. alhamdulillah teman-teman di sekolah, pengurus sekolah itu, kepala sekolah dan semua guru-guru itu menyepakati nggak apa-apa. Tapi dia nggak bisa terdaftar sebagai siswa baru, karena ini bukan penerimaan siswa baru, tapi secara psikologis kita support. Jadi Mbak, nggak ada meja, nggak ada kursi, kita ada-adakan di sana. Bajunya kita ada-adakan. Yang penting dia senang dulu bisa sekolah gitu kan. Gitu. Tapi sudah pindah anaknya sekarang. Jadi bawa orang tuanya kemana gitu. Ya itu pengalaman bagi saya yang saya anggap, buat apa pentingnya keputusan politik gitu kan. Harusnya hal-hal demikian terdeteksi di daerah kita. Nggak ada lagi tuh yang nggak terdeteksi. Karena saya anggap dengan anggaran yang besar, cukup besar ya. Untuk saat ini ya. Dengan wilayah yang kecil harusnya Bisa hal-hal ya. demikian terdeteksi. Tapi waktu itu dibantu kok. Karena kita munculkan dengan giat sosial kita, akhirnya terbantu gitu. Banyak teman-teman yang masih berjuang di jalan itu, masih banyak sampai sekarang. Masih ada teman-teman kami masih berjuang kok. Masih ada di Bontang. Ya, orang Bontang ini baik-baik Mbak. Iya. Keren-keren lah orang Bontang ini sebenarnya. Anak-anak mudanya ya. Iya. Jadi makanya saya tuh nggak pernah pesimis bahwa Bontang ini rasa persaudaraannya tuh tinggi. Saya yakin itu. Oke. Kalau ada masyarakat yang mengklaim ya kalau anak-anak muda yang pada ya mencari sumbangan-sumbangan seperti itu dan akhirnya tidak sesuai yang asas manfaatnya seperti itu, menurut Bang Awin gimana? Nah itu kan makanya kan hal demikian kan harusnya jelas. Nah termasuk pemerintah harus hadir di situ. Makanya kan saya bilang semua yang menyangkut kebutuhan publik itu pemerintah harus hadir. Emang tugasnya gitu. Kenapa? Ya kan harus dilihat. Oh ada giat nih, mengumpulkan sumbangan. Kan harusnya ada SOP tuh. Izinnya kemana? Dinas sosial harus tahu peruntukannya apa. Kan gitu. Kalau controlling itu harus jalan. Kalau controlling itu jalan kan harusnya begitu tata caranya. Kan cuma regulasi aja. Sebentar aja kan kita bikin. Jadi lu bikin aturannya. Kalau mau minta sumbangan harus ada izin dinas sosial. Sama misalnya APH dalam ini ya. Aparat penegak hukum minimal dia tahu, bahwa ada giat di sana, minimal tidak mengganggu kemacetan lalu lintas. Kan harus ada laporan. Itu harus jelas. Nah maka di situ tugas pemerintah controlling. Oh ini pemungutan biaya ini untuk ini, jelas. Ya kalau nggak jelas arahnya jangan diizinin. Sederhana aja sebenarnya. Kalau saya sih makanya saya bilang tadi, Mbak Thalita, pokoknya pemerintah harus hadir. Di setiap kegiatan publik tuh harus hadir. Walaupun komunitas itu sendiri tadinya sebenarnya tidak menyertakan pemerintah, tapi dengan seperti itu pemerintah harusnya langsung turun lapangan gitu ya. Kalau saya sih mungkin pemerintah misalnya bikin SOP gitu. Oh iya. Iya harus. Nah kayak apa regulasinya coba kita lihat nanti kan. Artinya orang ini bergiat sosial ini apa endingnya gitu. Kalau untuk kemaslahatan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk, ya mohon maaf ya, untuk yang lain-lain yang nggak bisa dipertanggungjawabkan kan repot juga, kasihan juga yang nyumbang gitu. Nah kalau pemerintah, kalau sudah dia tahu bahwa ini untuk kemaslahatan umat dan memang perlu dibantu, hadir lagi pemerintah di situ, bantu tuh. Sekolahnya, vitaminnya anak-anak untuk pertumbuhannya kan, yang memang mohon maaf nih, maksudnya dia masuk dalam segmen kemiskinan misalnya. Ya harus hadir dong pemerintah. Pemerintah harus berlanjut ya mengawal itu. Harus hadir. Nggak ada alasan enggak. Ngapain bangun gedung-gedung mewah sementara masih ada masyarakat yang usianya masih harus bisa konsumsi susu. Dia enggak konsumsi susu. Harusnya terdeteksi Mbak di Bontang. Nggak ada lagi yang nggak bisa terdeteksi.
Betul, apalagi dengan anggaran yang cukup besar Ya, ya, harusnya, eee, bisa dimanfaatkan orang-orang yang memang membutuhkan itu, gitu. harus Oke Bang harus. Awin, seperti yang Bang Awin bilang tadi bahwa, background-nya juga, aktif di komunitas dan di musik juga tadi bilang ya. Ya. Seperti apa sih Bang Awin, sebagai anggota dewan nih tentunya ya, Mhm mhm. untuk, pemusik-pemusik Bontang ini, bagaimana Gimana ya, melihatnya? sebenarnya kalau produk karya musik teman-teman Bontang tuh keren-keren, nggak kalah lah ya. Mhm, Cuma mungkin memang kita lagi-lagi di market kan. Jadi musik itu, Mbak Talita itu bagian dari industri. mhm, Musik kalau masih jadi karya, belum masuk industri, belum jadi duit dia. ya. Tapi kalau sudah di industri jadi duit dia. Mhm. Kalau sudah manggung, sudah jadi duit? Ya itu sudah bagian dari industri, Oh ya. gitu. Mmm, Pokoknya yang sudah menghasilkan bagian dari industri. Tapi hari ini kan kalau kita bicara spesifik musik ya, mhm. dia jadi industri kan bukan cuma bukan cuma on air. Off air Mmm, pun harus jadi musik. ya. Bahkan di platform-platform digital harus jadi industri dia, jadi duit di situ kan. Mhm, Nah, ini yang belum kita dapat rumusnya sih. Kalau karyanya sudah selesai, Mbak, teman-teman Bontang udah selesai. mhm, Kalau soal karya tuh, karyanya luar biasa, keren-keren itu. mhm. Cuma mungkin kita masih kalah bersaing soal marketnya. Bagaimana caranya lagu kita ini misalnya terdengar sampai Palembang, Mhm, mhm. terdengar di Toraja sana, terdengar di Pulau Jawa Mhm, jadi gitu. masih di Bontang aja ini ya? Udah keluar juga, cuma nggak sekuat orang luar kalau bikin lagu. Maksudnya bukan lagunya ya, nggak Mmm, sekuat market mereka menyebarkan lagu gitu. mmm, Nah, maka kalau saran saya ditanya pendapatnya gimana Mas Awin? Pendapat kita ya, kalau di karyanya sudah selesai berarti teman-teman musik, lagi-lagi pemerintah harus hadir. mmm, Di mana? Oh ya, pemerintah harus hadir misalnya dari apa, dari mapping, dari pengawalan cipta lagu. Terus yang kedua di mana Mas Awin? Misalnya pembuatan video klipnya. Kemudian yang ketiga, di mana penguatannya? Manajemen marketnya. Nah itu yang paling penting itu manajemen iya. marketnya. Kita nggak punya itu. Mhm, mhm, Kebanyakan teman Bontang udah bikin karya, udah seneng, udah bisa masuk Spotify, dengarkan sendiri udah seneng dia. mhm. Sebarkan ke teman-teman terdekat Sudah cukup udah puas ya? seneng. Iya. Mhm, mhm. Karena karya musik tuh susah loh, Bu. Bikin bikin satu lagu yang bagus, yang menurut bisa menyenangkan kita aja sendiri itu Mhm. susah. Iya, iya. Apalagi menyenangkan orang kan. Mhm, mhm. Nah maka manajemen market contohnya gini Mbak, ini contoh kecil ya. Iya. Kalau kita belajar konten misalnya, ada beberapa selebgram Indonesia ini loh, modalnya hahaha, Mhm. tapi kontennya hari ini dibikin, besoknya upload, besok lusa sudah sampai di handphone kita gitu. Iya, Udah kita udah kita sudah lihat kan, dilihat, mhm. wah udah nyampe di kita. Nah itu yang kita nggak punya. Mhm. Kalau karyanya udah beres anak-anak Bontang ini, udah bagus-bagus lagunya, fasilitasnya juga sudah ada, beberapa Oke. studio recording sudah ada, Mhm, mhm. termasuk ya tempat kita lah di taman musik kan. Iya. Oke, terus seperti apa Bang Awin mengawal ini nanti nih, produk ini nanti nih kalau, menurut Bang Awin aja, anak-anak Bontang, pemusik-pemusik Bontang ini sudah cukup bagus. Nah, sebagai anggota dewan seperti apa nanti mengawalnya? Apakah akan membuat dan mendorong ini bisa terrealisasi? Kalau saya sih Mbak, apa ya, pikirannya kalau ide ya, gagasan, kalau kita bicara gagasan ini ya, Mmm, termasuk gagasan kan, iya, mungkin mendorong pemerintah untuk memberikan slot kepada ruang-ruang teman-teman musik. Contoh misalnya, datangkan aja tuh yang megang akun marketnya Noah misalnya, mmm, sebagai pelatih kita di sini. Bayar aja berapa sih? Kamu ngelatih kami misalnya 2 minggu, udah berapa per hari, bayar pakai APBD. Tapi satu catatannya, pelajarin anak-anak Bontang sampai bisa. mhm, iya, Atau misalnya, contoh Mbak ya, atau misalnya manajemen marketnya Atta Halilintar misalnya. mmm, Gak apa-apa kita jadi narasumber. Pastikan anak-anak Bontang sampai bisa.
nyebar karyanya dia. Ya. Itu aja pemerintah harus hadir lagi tuh di situ tuh. Bayar pakai APBD, sah kok itu. Ya. Ini kan demi keberlangsungan industri juga. Betul. Bahwa kita sepakati hari ini Kota Bontang kota industri. Kalau di pinggir lautnya ada pabrik-pabrik, di tengahnya harus industri juga. Industri kreatif. Yang musiknya harus jalan, production house video harus jalan. Seperti teman-teman podcast PKTV hari ini juga harus terus konsisten misalnya kan. Nah, maka di mana pemerintah fasilitasin tuh. Karena edukasi yang paling cepat penyebarannya hari ini konten. Nggak ada yang lain. Ya. Semakin maju perkembangan zaman ya. Sekarang lebih ke konten. Makanya saya bilang kalau ditanya gimana Mas Amin, saya nggak mau datangkan gitaris hebat. Nggak mau datangkan drummer yang hebat untuk melatih di sini. Teman-teman Bontang udah bikin karya. Udah bikin karya karena kalau skill itu normatif ya. Tapi bahwa teman-teman Bontang itu sudah berani bikin lagu sendiri itu udah hebat. Nah sekarang permasalahannya bagaimana lagunya ini bisa didengar sama orang Sumatera, orang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah misalnya. Orang Palembang harus dengar. Itu ada rumusnya tuh, ada caranya. Itu yang kita nggak punya. Itu. Oke, masuk YouTube itu belum ini ya? Karena YouTube juga kan punya algoritma kan, punya apa ya? Penyebar luasannya belum ini ya. Luasannya ada caranya. Ada cara yang efektif buat bahwa akun YouTube karya musik kita ini bisa dikelola dengan baik, nggak ngasal juga. Ya. Jadi kayak apa ya? Jadi platform ini kan begini Mbak. Wah ini kalau agak serius kita ngomong teknis gini. Sama aja seperti kita apa ya bangun usaha di satu tempat gitu kan. Sama. Jadi akun YouTube karya itu sudah modal usaha kita kan. Gimana kita ngelolanya ini biar dia bertahan, biar dia bisa menyebar, biar bisa dia direspon sama orang banyak. Ada caranya. Dan itu ya caranya itu yang harusnya. Yang belum. Yang menurut saya, ini kacamata saya tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman musisi kalau mau koreksi bisa hubungin saya juga kalau ada yang salah. Saya menganggap bahwa itu yang belum kita punya. Kalau karyanya udah selesai, bagus-bagus mau yang cipta lagu genre rock sampai yang paling ballads sudah ada anak Bontang bikin lagu. Yang paling slow misalnya ada juga. Yang popnya sudah lengkap lah. Itu aja sih. Jadi disupport di manajemen market lagi masalahnya. Pemerintah lagi nih yang harus tetap turun ya Bang. Harus minimal hadir Mbak. Jadi kita bukan memaksa pemerintah untuk bahwa dia membackup seutuhnya, enggak. Tapi harus hadir di situ. Caranya gimana? Tingkatkan SDM-nya. Panggil narasumber yang qualified. Adakan di Bontang. Selesai. Udah 2 minggu berapa sih kita hitung? Oh ternyata dia tuh sebagai pembicara dihitung per jam sekian puluh juta. Nggak apa-apa hitung, kalau mampu bayar. Kita usulkan, dorong. Begitu mereka pulang, teman-teman sudah punya ilmu. Udah. Main sudah. Dikembangkan ya. Iya, kalau nggak berhasil berarti dari teman-temannya. Sendiri sudah. Sendiri ya. Oke, Bang Awin. Apa sebenarnya harapan Bang Awin nih sebagai anggota Dewan terhadap masyarakat Kota Bontang ini, terutama Bang Awin ini anak muda yang anak-anak muda Bontang sangat bergantung nih dari seorang Bang Awin. Apa ya? Harapan apa ini maksudnya Mbak? Ya harapan Bang Awin ini kan jadi anggota Dewan gitu lah. Nah untuk orang-orang Bontang ini pengennya seperti apa gitu? Kalau saya sih sebenarnya Bontang ini kota yang sangat bersahabat Mbak ya. Sangat erat kekeluargaannya. Hari ini kita baru kenal 2 hari udah kayak kenal lama gitu di Bontang. Kita teriak di selatan, utara kedengaran lah, kira-kira kan gitu. Barat kedengaran, padahal teriakannya di utara. Jadi kalau saya sih apa ya, keguyupan ini harus terus kita jaga. Keguyupan kita harus terus kita jaga. Kemudian masyarakat Bontang ini saya anggap juga orang yang cukup peka gitu. Nah kepekaan itu harus kita jaga juga.
kearifan-kearifan lokalnya hari ini, diskusi-diskusi warung kopinya, itu seru di Bontang. Misalnya kayak pilkada hari ini ya. Ini kan event pilkada gak keras biasanya event politik. Iya. Tapi kami itu di kalangan kami, di politisi warung kopi lah ya. Kami tuh bisa duduk bersama tim ses dan paslon-paslon lain gitu. Dan berbicara asik berjam-jam. Iya. Padahal notabene kita beda pilihan. Itu yang saya lihat warna lain di Kota Bontang. Oh, berarti saya menyimpulkan bahwa keguyuban kita ini sangat tinggi. Rasa guyup kita tuh tinggi di Bontang. Nah itu. Kemudian di Bontang ini selama kita mau berusaha, selama kita mau giat Mbak ya, pasti ada aja jalannya. Keyakinan saya gitu. Kenapa? Karena orang Bontang ini orang yang baik-baik Mbak, saling mendoakan dia. Saling mendoakan yang baik-baik kalau saya lihat. Jadi harapan saya yaitu keguyupan ini, kekeluargaan ini harus terus dijaga. Terus saling merangkul tangan, saling bantu, bahu-membahu itu harus terus dijaga. Kalau itu sudah terjadi Mbak, sudah aman sudah itu. Pemerintah juga, anggota dewannya juga pasti aman tuh. Terbantu ya? Terbantu. Tapi hari ini sih, saya lihat nggak ada seakrab dan sedinamis Kota Bontang lah. Seguyup Kota Bontang lah. Pertemanan antar kelompok, antar etnis bahkan. Antar komunitas itu bisa terjalin dengan baik gitu. Itu yang harus kita rawat sebenarnya. Itu yang nggak dipunya sama orang kota-kota lain. Rasa ibahnya tinggi, perhatiannya tinggi, kepekaannya tinggi. Bangga lah kita jadi orang Bontang. Oke. Oke Bang Awin, yang terakhir ini. Tadi Bang Awin kan bangga ya sebagai orang Bontang. Ya. Kalau menjadi anggota dewan bangga nggak? Aku terus terang ya. Sebenarnya kalau dibilang bangga ada kebanggaan lah. Tapi kebanggaan saya bukan dalam arti bangga bahwa pribadi saya berhasil, enggak. Saya bangga membuktikan bahwa anak komunitas itu punya tempat. Ada kebanggaan saya tersendiri bahwa teman-teman komunitas, melek politik, kita punya tempat, kita punya jalur untuk berjuang. Ini tempat kita. Hari ini saya coba buktikan ke teman-teman bahwa kita bisa. Terus kalau ditanya, gimana Bang? Harapan saya teman-teman yang lain selanjutnya, kalau hari ini saya lolos, kalian juga harus lolos. Kalau ada 5, 6, 10 orang seperti kita yang sama visinya, sama nyawanya, insya Allah kita, apa yang kita perdebatkan kemarin-kemarin, apa yang menjadi harapan kita itu bisa kita laksanakan. Jadi kalau dibilang kebanggaan, bukan kebanggaan untuk saya pribadi, tapi saya anggap kebanggaan ini kebanggaan untuk teman-teman semua yang sudah berjuang sama saya. Bahwa apa yang menjadi pikiran kita menangkan hari ini. Itu. Karena niat teman-teman cuma 2 Mbak itu. Teman-teman itu cuma modalnya tatap muka, 3 deh. Modalnya tatap muka. Nambah 1 ya? Iya. Modalnya tatap muka, guyup sama kebaikan. Itu aja yang kita jual selama kampanye. Iya. Gak ada yang lain-lain. Karena memang itu budaya komunitas. Itu aja yang dipunya. Maka itu yang kita jual. Alhamdulillah kita bisa lolos lah. Saya tidak mengklaim bahwa semua komunitas dukung saya, enggak. Ya. Tapi teman-teman komunitas yang berjuang saya selama ini, sama saya selama ini, kemarin bersatu. Dan ikhlas mereka membantu saya gitu. Tanpa ada embel-embel. Itu aja sih Mbak. Oke Bang Awin, terima kasih sudah ngobrol panjang ini dengan saya. Siap. Dan pemirsa PKTV. Semoga teman-teman komunitas tadi ya bisa membuktikan juga seperti Bang Awin, bisa ada Bang Awin yang selanjutnya gitu. Amin, untuk amin. bisa duduk di kursi parlemen. Terima kasih, kita akan Siap. berjumpa kembali di lain waktu ya Bang ya. Siap.
Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan Bang Winardi ya dari Partai PDIP ini yang sudah berhasil duduk dan dilantik di kursi parlemen. Kita doakan apa yang menjadi cita-cita beliau dan aspirasi dari semua masyarakat yang digantungkan kepada Bang Winardi bisa direalisasikan oleh Bang Awi. Baik, saya Rahmatalita beserta kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Kita akan berjumpa kembali di Bincang Parlemen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.